Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh berkat dan kemurahan Tuhan kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Mengawali renungan harian di hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi pertumbuhan rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami, dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Mazmur 64, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-11. Firman-Nya berkata demikian. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang intinya mengajar, mengingatkan dan menasihati kita bersukacita karena Tuhan. Saya percaya kita ingin supaya hidup kita senantiasa bersukacita. Dan ada banyak hal yang membuat orang itu bersukacita. Ada orang bersukacita karena jabatannya, karena kedudukannya, karena uangnya, karena berkat-berkatnya, sehingga membuat orang itu bersukacita. Tapi firman Allah hari ini mengajar kita sebagai umat, sebagai orang percaya, bersukacita karena Tuhan. Artinya bahwa sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar supaya sukacita kita yang paling utama, paling tertinggi adalah karena kita punya Tuhan. Karena kita menyembah Allah yang benar, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu harus menjadi sukacita kita yang terutama dan termulia dalam hidup kita. Semua kekayaan kita suatu waktu bisa habis. Jabatan kita suatu waktu bisa hilang. Atau apapun yang selama ini menjadi kebanggaan kita, menjadi sukacita kita. Suatu waktu itu semua akan hilang. Tetapi Tuhan tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Itu berarti bahwa seperti sang pemazmur, orang benar akan bersukacita karena Tuhan. Jadi mari kita belajar dalam hidup kita supaya kita lebih mengutamakan karena kita punya Tuhan. Sehingga itu menjadi sukacita kita yang paling utama dan tidak ada yang bisa mengalahkan sukacita itu. Nah, ayat 11 tadi jelas sekali, orang benar akan bersukacita karena Tuhan. Karena punya Tuhan, karena punya Allah seperti Yesus yang sungguh baik dan amat baik dalam hidup kita. Itu menjadi sukacita kita yang paling utama dan terutama. Sehingga seandainya suatu waktu pun kita tidak punya uang, kita masih bisa bersukacita karena kita bersukacita karena Tuhan. Suatu waktu jabatan kita diambil, dipercayakan kepada orang lain, kita masih punya dasar untuk bersukacita karena kita bersukacita karena kita punya Tuhan. Ini yang paling penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita bisa bersukacita karena Tuhan? Apa yang dituntut dari saudara dan saya? Setidaknya ada 3 hal yang dituntut dari kita supaya kita bisa bersukacita karena punya Tuhan. Karena Tuhan kita bersukacita. Ayat 10. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Saya percaya semua orang takut di sini bukan takut dalam arti yang negatif, ketakutan, tetapi takut kepada Tuhan dan memberitakan perbuatan Allah. Jadi di sini kita melihat bahwa supaya kita bisa bersukacita karena Tuhan, maka kita harus takut akan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa bersukacita karena Tuhan, karena kita punya Tuhan, kalau kita tidak takut akan Tuhan. Hanya orang yang takut akan Tuhanlah yang punya kemampuan dan punya potensi untuk dia berkata, saya bersukacita karena saya punya Tuhan yang benar.
Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sukacita saya. Tapi kalau kita tidak takut Tuhan, adalah sesuatu yang nonsen untuk kita bisa bersukacita karena Tuhan. Jadi mari kita belajar supaya kita jadi orang yang the fear of the Lord, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Yang kedua, ayat 11, orang benar akan bersukacita karena Tuhan. Orang benar. Artinya apa? Hal yang kedua supaya kita bisa bersukacita karena Tuhan, maka kita harus jadi orang benar. Secara posisi kita hanya benar karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Ini yang secara hukum orang menyebut sebagai legal standing, posisi hukum. Setelah kita dibenarkan secara hukum, secara legal standing, baru kita belajar untuk hidup yang benar, berbuat hal yang benar, melakukan yang benar. Kalau kita selalu mau jadi orang benar dan berbuat hal yang benar, itu yang membuat kita bisa bersukacita karena Tuhan. Jadi sangat penting kita belajar supaya kita jadi orang benar. Bukan hanya posisi kita benar, tapi kita belajar hidup yang benar. Hidup yang sesuai dengan firman. Maka ketika kita hidup benar, itu yang membuat saudara dan saya bisa bersukacita karena Tuhan. Jadi hal yang kedua supaya kita bisa bersukacita karena Tuhan, kita harus jadi orang benar. Yang ketiga, ayat 11 bagian B, dan berlindung padanya semua orang yang jujur akan bermegah. Dan berlindung padanya, berlindung pada Tuhan. Ini hal yang ketiga supaya kita bersukacita karena Tuhan, maka kita harus berlindung pada Tuhan. Tidak ada perlindungan kita yang lain kecuali Tuhan. Tidak ada benteng perlindungan kita yang paling ampuh, yang paling kuat kecuali Tuhan. Segala hal di dunia ini bisa kecolongan. Betapapun kita punya benteng pertahanan yang kuat, yang kokoh, suatu waktu bisa kecolongan. Betapapun kita punya pasukan elit khusus yang menjaga, yang melindungi kita, suatu waktu bisa kecolongan. Betapapun kita membuat model apapun juga pertahanan kita, tapi kita tidak bisa terhindar dari bencana. Karena itu kita belajar berlindung kepada Tuhan. Hanya Tuhan saja menjadi tempat perlindungan kita, tempat kotak benteng kita, tidak kepada yang lain. Kalau Tuhan yang menjadi perlindungan kita, itu yang menolong kita bisa bersukacita karena Tuhan. Tapi kalau bukan Tuhan yang menjadi perlindungan kita, maka tidak mungkin kita bisa bersukacita karena Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk hanya berlindung kepada Tuhan karena kita hanya aman dan betul-betul aman dalam perlindungan Tuhan saja. Suatu waktu bisa terjadi hal-hal yang di luar skenario dalam hidup kita. Bisa terjadi bencana, bisa terjadi gempa, bisa terjadi banjir, bisa terjadi hal-hal yang tak terduga-duga. Karena itu kita butuh perlindungan dari Tuhan, tidak kepada yang lain. Karena ketika kita berlindung kepada Tuhan, itu yang membuat kita punya potensi bersukacita karena Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami bersukacita karena Tuhan. Tuhan, kami rindu supaya kami bersukacita karena kami punya Allah yang benar. Kami punya Tuhan yang sungguh baik dan amat baik itu. Namanya Yesus Kristus. Supaya kami bisa bersukacita karena Tuhan. Ajar kami supaya kami takut akan Tuhan. Ajar kami supaya kami jadi orang benar. Dan ajar kami untuk berlindung hanya pada Tuhan saja. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah. Dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang dalam keadaan sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.